Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, semuanya hadir ya. Baik. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang anak-anak ketahui tentang gambar berikut ini? Dan apa penyebabnya? Ya, benar. Itu adalah gambar suatu sungai yang tercemar, di mana di dalam sungai tersebut terdapat banyak sekali sampah yang berserakan. Sampah-sampah itu dibuang oleh manusia secara sembarang. Anak-anak, dari gambar tadi mengantarkan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Anak-anak, adapun tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. 2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran air. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab pencemaran air. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan dampak pencemaran air. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan cara penanggulangan pencemaran air. Yang ketujuh, siswa dapat mendemonstrasikan percobaan dampak pencemaran air. Anak-anak, apa itu pencemaran lingkungan? Ya, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itulah pengertian dari pencemaran lingkungan. Adapun macam-macam pencemaran lingkungan yaitu sebagai berikut. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu adalah pengertian dari pencemaran air. Apa dari pengertian pencemaran air? Ya, betul. Masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu adalah pengertian dari pencemaran air. Anak-anak, adapun faktor penyebab pencemaran air yaitu sebagai berikut. 1. Limbah industri. 2. Limbah rumah tangga. 3. Limbah pertanian. Baik anak-anak, apa saja yang menjadi contoh penyebab dari
limbah industri. Ya, betul. Seperti pada pabrik-pabrik, pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik emas, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan contoh limbah rumah tangga? Ya, benar. Limbah rumah tangga juga berupa sampah-sampah dalam rumah tangga, seperti plastik, kertas, dan sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Itu limbah yang berasal dari rumah tangga. Lalu, apa saja yang menjadi limbah dari pertanian? Ya, limbah dari pertanian itu berasal dari penggunaan pupuk pada lahan pertanian secara berlebihan, dan juga penggunaan pestisida yang menyebabkan limbah pertanian. Anak-anak, adapun dampak dari pencemaran air, yaitu penurunan kualitas lingkungan. Berikut gangguan kesehatan. Ada pemekatan hayati, merusak ekosistem air. Itu adalah dampak dari pencemaran air. Anak-anak, bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Ya, benar. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air, yaitu pembuatan kolam stabilisasi, instalasi pengelolaan air limbah atau IPA, pengelolaan ekskret, melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai dan sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan melakukan upaya pembersihan sumber air. Itu cara-cara yang dapat kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan. Ini saya akan mendemonstrasikan percobaan dampak pencemaran air terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Ada 4 buah gelas aqua kecil, air mineral, kapas, sendok, air oli untuk limbah pabrik, air deterjen untuk limbah rumah tangga, air insektisida untuk limbah pertanian, dan ada kacang hijau. Inilah alat dan bahan yang digunakan dalam demonstrasi percobaan dampak pencemaran air terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun tujuan dari demonstrasi percobaan dampak pencemaran air terhadap perkecambahan kacang hijau yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dampak pencemar lingkungan, terutama pencemaran air bagi lingkungan dan ekosistem. Kedua, untuk mengetahui pengaruh sampel air limbah terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun langkah-langkah kerja sebagai berikut. Pertama, kita siapkan keempat wadah ini. Keempat wadah ini telah kita isi dengan kapas. Ada untuk air oli, air deterjen,
air insektisida, dan air mineral. Telah kita isi dengan kapas. Selanjutnya, keempat wadah ini kita isi air limbah ini. Yang pertama air uli, kita isi ke dalam wadah ini. Isi menggunakan sendok. Selanjutnya kita isi pada air deterjen. Keempat wadah ini telah diisi air oli, air deterjen, air insektisida, dan air mineral. Selanjutnya kita akan memasukkan kacang hijau ini ke empat wadah tersebut. Sekarang kita masukkan kacang hijau ke wadah. Kita masukkan kacang hijau. Ya, kacang hijau telah dimasukkan ke setiap wadah. Ada wadah air oli, air deterjen, air insektisida, dan air mineral. Nah, sekarang kita akan menutup keempat wadah ini. Lalu nantinya kita akan amati pada hari yang ketiga, apakah kacang hijau ini mengalami perkecambahan atau tidak. Selanjutnya kita simpan keempat wadah ini ke tempat yang aman. Pengamatan hari ketiga pada perkecambahan kacang hijau. Pada wadah air mineral, kacang hijau mengalami perkecambahan. Pada wadah air oli, kacang hijau tidak mengalami perkecambahan. Pada wadah air deterjen, kacang hijau tidak mengalami perkecambahan. Begitu juga pada wadah insektisida, kacang hijau tidak mengalami perkecambahan. Air yang mengalami pencemaran, misalnya air oli dari limbah pabrik, kacang hijau tidak mengalami perkecambahan. Begitu juga air deterjen yang berasal dari limbah rumah tangga, kacang hijau juga tidak mengalami perkecambahan. Dan air insektisida yang berasal dari limbah pertanian, kacang hijau juga tidak mengalami perkecambahan. Hanya air mineral yang mengalami atau kacang hijau mengalami perkecambahan. Ini membuktikan bahwa air yang tidak tercemar, kacang hijau mengalami perkecambahan pada air mineral. Sedangkan air yang mengalami pencemaran, contohnya air oli, air deterjen, dan air insektisida, kacang hijau tidak mengalami perkecambahan.